Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini melanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu kemungkaran. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali Kitabul Janaiz, di mana pada pertemuan yang lampau kita telah sampai kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan bagaimana sifat kain kafan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan tiga helai kain putih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang taghsilul mayyit, yaitu memandikan mayat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babun fi sifati taghsilil mayyit. Bab terkait dengan sifat tata cara memandikan jenazah. An Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha annaha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab faqal ighsilnaha bi thalathin aw khamsin aw akthar min dhalik in ra'aitunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faraghtunna fa'adhinnani falamma faraghna adhannahu fa'a'tana hiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izarahu wa fi riwayatin aw sab'an wa qala ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha wa anna umma Atiyah qalat waj'alna ra'saha thalatha qurunin. Dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ini nama beliau
Seperti yang sudah kita sampaikan terdahulu, nama beliau adalah Nusaybah. Ummu Atiyah nama beliau adalah Nusaybah bintu Al-Harith. Nusaybah bintu Al-Harith Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau termasuk di antara sahabiyah yang terpandang, artinya yang banyak dijadikan sebagai rujukan, min kibar as-sahabiyat, yang banyak dijadikan rujukan. Bahkan beliau ini juga meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi SAW, dan beliau pun juga pernah turut serta bersama dengan Rasulullah SAW turun di medan perang. Tercatat sebanyak 7 kali beliau turut serta di dalam peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Dan beliau ini di antara sahabiyat yang biasa memandikan wanita pada masa Nabi SAW. Dan dari beliau ini pula lah diriwayatkan tata cara memandikan jenazah. Itu hadis yang sedang kita bahas saat ini, yaitu hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ketika putri beliau Zainab meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ighsilnaha bi thalathin aw khamsin. Mandikanlah dia dengan, atau basuhlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. In ra'aitunna dzalik, jika sekiranya memang hal tersebut diperlukan. Jadi ini menjelaskan bahwa tidak ada patokan di dalam berapa kali kita membasuh mayat tersebut. Jika sekiranya memang dengan 3 kali basuhan itu sudah cukup, maka sudah cukup. Kalau memang masih diperlukan, misalkan masih ada kotoran-kotoran yang keluar dari tubuh si mayat, maka boleh memandikan lebih dari 3 kali. Dan yang disunnahkan adalah bilangannya witir, 3 kali atau 5 kali, atau di dalam riwayat lain disebutkan sab'an, sebanyak 7 kali. Yaghsilnaha bi thalathin aw khamsin aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalik bima'in wa sidrin, dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. Saat ini alhamdulillah daun bidara sangat banyak, dan bahkan juga sudah ada yang menjual dalam bentuk serbuk. Bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran, dan pada siraman terakhir, kata Nabi SAW,
campurkanlah air tersebut dengan kapur barus, karena ini akan menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Begitu juga dia akan menjaga tubuh atau kulit si mayat agar tidak cepat membusuk. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza faragtunna, kalau kalian nanti sudah selesai, maka fa'adhinnani. Fa'adhinnani ini artinya adalah fa'alimnani, sampaikan kepadaku kalau sudah selesai. Falamma faragna, ketika kami telah selesai, kata Ummu Atiyah, adzannahu, kami pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW pun memberikan sarungnya. Rasulullah SAW memberikan sarung beliau kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada Ummu Atiyah, asy'irnaha iyyahu, jadikanlah sarungku itu, kata Nabi, sebagai lapisan yang langsung membungkus kulit atau jasad dari anak beliau Zainab sebelum memakai lapisan kain yang lainnya. Jadi yang pertama itu Nabi SAW memberikan sarungnya. Dalam riwayat lainnya kata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, au sab'an. Kalau di dalam riwayat Ummu Atiyah ini disebutkan 3 kali atau 5 kali, au aktsara min dzalika. Au aktsar artinya atau lebih banyak dari 5 kali, dan ini sejalan dengan riwayat lainnya au sab'an, di mana 7 ini adalah bilangan yang lebih banyak dari 5. Au sab'an. Kemudian Nabi pun berkata, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah dengan membasuh bahagian-bahagian tubuh sebelah kanan. Bimayaminiha, al-mayamin dari al-maiman atau al-yamin, itu anggota tubuh bahagian kanan. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan begitu pula mulailah dengan bahagian-bahagian wudu. Jadi mulai dari muka, tangan, kemudian kepala, kemudian setelah itu kedua kaki. Dan ini juga mandi dengan mengawali, sebelum mandi hadas besar kita mengawali dengan berwudu. Ini juga sudah kita jelaskan bahwa termasuk diantara sifat tata cara mandi yang lebih sempurna. Kalau yang mujzi artinya yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau membebaskan seseorang dari menghilangkan seseorang dari kondisi junubnya, yaitu dengan mandi biasa. Namun yang lebih sempurna itu sebelum mandi hendaknya dia berwudu terlebih dahulu, setelah itu membasuh bahagian kanan sebanyak 3 kali dan bahagian kiri sebanyak 3 kali, baru setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Begitu pula di sini Nabi SAW memerintahkan Ummu Atiyah radhiyallahu anha dan sahabiat-sahabiat yang lainnya, karena kemungkinan ada yang membantu Ummu Atiyah saat itu, di mana Nabi di sini berkata ighsilnaha thalathan, atau di sini juga beliau berkata asy'irnaha iyyah, di mana ini adalah bentuk jamak.
Jadi selain kepada Ummu Atiyah juga kepada sahabiyat yang ada saat itu. Wa anna Ummu Atiyah qalat, dan Ummu Atiyah berkata, wa ja'alna ra'saha thalathata qurun. Maknanya di sini adalah apa? Beliau menjadikan rambut dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikepang menjadi 3. Dikepang 3. Jadi hadis ini secara umum menceritakan tentang kematian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab, di mana Zainab ini adalah istri dari Abul As. Ketika Zainab ini meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui sahabiat-sahabiat yang saat itu sedang memandikan putri beliau, dan diantara sahabiat tersebut adalah Ummu Atiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan tujuan apa? Untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memandikan mayat, agar mayat tersebut keluar dari dunia ini menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang suci, yang bersih. Nabi berkata, ighsilnaha thalathan aw khamsan. Basuhlah sebanyak 3 kali atau 5 kali. Itu semuanya kenapa? Kenapa bilangan ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan untuk membasuhnya berkali-kali? 3 kali atau 5 kali, bahkan sampai 7 kali. Itu semuanya adalah agar dapat benar-benar menghilangkan segala kotoran yang ada, dan agar lebih bersih. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali, dan beliau pun mewasiatkan kepada sahabiat saat itu untuk memulai dengan anggota tubuh bahagian kanan, dan begitu pula memulai dengan membasuh anggota-anggota tubuh yang merupakan anggota wudu. Hadis ini memberikan beberapa faidah kepada kita. Di antaranya adalah kewajiban memandikan mayat muslim. Kewajiban memandikan mayat muslim, dan ini adalah merupakan fardu kifayah, di mana jika telah ada yang memandikannya, maka kewajiban ini gugur dari yang lainnya. Dan begitu pula hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang memandikannya juga haruslah wanita. Walaupun dia itu adalah, atau yang meninggal itu adalah anaknya, seorang ayah tidak memandikan anaknya. Yang hanya diperbolehkan memandikan lawan jenisnya adalah pasangan suami istri. Jadi kalau misalkan seorang istri yang suaminya meninggal dunia, maka si istri diperbolehkan untuk memandikan suaminya. Dan inilah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Lau istadbartu min amri mastaqbaltu." Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'u. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jika sekiranya waktu itu dapat diputar balik kembali, maka niscaya aku tidak akan berbalik atau tidak akan menolak untuk memandikan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau istadbartu min amri mastaqbaltu ma ghassalahu illa nisa'u. Niscaya tidak akan ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya istri-istri beliau.
Dan ini kemungkinan karena kondisi Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu mungkin dalam satu kondisi sehingga tidak memungkinkan beliau untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi faedah yang kedua bahwa seorang wanita itu tidaklah dimandikan kecuali oleh wanita pula. Begitu pula seorang pria tidak dimandikan kecuali juga oleh seorang pria. Kemudian yang ketiga adalah memandikan mayat itu sekurang-kurangnya adalah sebanyak 3 kali, atau membasuhnya sebanyak 3 kali. Ini sekurang-kurangnya. Kalau belum cukup maka boleh ditambah menjadi 5 kali. Kalau belum cukup maka boleh ditambah lebih dari itu. Dan sebahagian para ulama memberikan batasan bahwa tambahan ini hanya sampai 7 kali saja. Dan setelah itu jika sekiranya masih ada yang keluar dari tubuh si mayat, maka tempat tersebut ditutupi dengan kapas agar tidak mengeluarkan aroma-aroma yang dapat mengganggu. Kemudian yang keempat, faedah lainnya adalah bilangan untuk membasuh atau memandikan mayat ini hendaknya ditutup dengan bilangan witir, bilangan ganjil, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Dan kemudian air yang dipakai hendaknya juga dicampur dengan bidara, karena itu dapat memberikan pembersihan yang maksimal dan juga dapat memberikan faedah kepada jasad si mayat agar tidak cepat mengeluarkan aroma. Kemudian pada cucian terakhir atau pada basuhan terakhir hendaknya dicampur dengan kapur barus. Nah, ini pada basuhan terakhir. Kemudian yang ketujuh adalah, atau yang keenam adalah, hendaknya ketika membasuh jasad si mayit kita mendahulukan anggota-anggota tubuh bahagian kanan, dan begitu pula anggota-anggota tubuh yang merupakan anggota wudu. Dan faedah berikutnya adalah terkait dengan mayat wanita. Di antara yang disunnahkan juga adalah menjadikan rambutnya tiga ikatan atau dikepang 3. Kemudian faedah berikutnya adalah diperbolehkannya tabarruk dengan sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Sarung beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sarungnya kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha agar dijadikan sebagai lapisan kain yang langsung menyentuh kulit dari Zainab radhiyallahu anha. Dan ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala sesuatu yang bersentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ini yang diperbolehkan, dengan kain yang beliau pakai atau dengan anggota atau segala sesuatu yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti rambut beliau. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang ketika beliau memotong rambutnya, beliau kumpulkan rambutnya dan dibagikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
Begitu pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah, diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tidak sekalipun ma tanakhama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nukhama illa waqa'a fi yadi ahadina. Tidak sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meludah, melainkan ludahnya itu tidak sampai jatuh ke bumi, tapi sudah ada sahabat yang tangan sahabat yang menampung ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan air wudhu beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwudhu, para sahabat radhiyallahu anhum kadang-kadang berebut untuk mendapatkan air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hanya kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bagi yang lainnya. Artinya tabarruk dengan hal-hal tersebut hanya khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbain wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sah fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya wa fi riwayatin wa la tukhammiru wajhahu wa la ra'sahu. Qala al-musannif radhiyallahu an al-waqsu kasru al-unuq. Hadis yang kedua di dalam bab memandikan mayat di sini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun turut didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di sini beliau berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika seseorang itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa orang ini sedang dalam kondisi apa? Dalam kondisi ihram, dalam kondisi melakukan ibadah haji. Ketika seorang itu sedang melaksanakan wukuf, dia masih dalam kondisi ihram, dia belum tahallul. Karena wukuf itu seperti yang kita ketahui adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah terbenamnya matahari, baru jamaah haji bertolak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit, bermalam di Muzdalifah. Baru keesokan harinya, di pagi hari, jamaah itu bertolak menuju Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Baru pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, jamaah haji melakukan tahallul. Jadi di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika seorang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, waqa'a an rahilatihi, orang ini terjatuh dari apa? Dari ontanya. Ini menunjukkan apa? Memberikan faedah apa? Bahwa ketika melakukan wukuf itu seseorang boleh wukuf di atas kendaraannya. Yang harus dia pastikan adalah tempat tersebut benar-benar dalam batas wilayah Arafah, benar-benar masuk dalam wilayah Arafah. Boleh dia melakukan wukuf di atas kendaraannya atau di atas tunggangannya, ontanya atau kudanya, atau boleh seseorang mencari tempat yang nyaman untuk dia wukuf di sana, apakah itu di dalam tenda ataupun yang lainnya.
Yang jelas yang harus dipastikan adalah dia melaksanakan wukuf benar-benar di dalam batas wilayah Arafah. Jangan sampai dia melakukan wukuf di luar batas wilayah Arafah. Dan alhamdulillah saat ini batas-batas wilayah Arafah itu sudah diberikan tanda-tanda dengan pelang yang sangat besar sekali dan sangat banyak sekali, di mana di setiap sisi di situ disebutkan ini adalah bahagian dari Arafah, ini di luar dari bahagian Arafah. Jadi jamaah haji alhamdulillah telah diberikan kemudahan untuk benar-benar memastikan mana yang wilayah masuk ke dalam batas wilayah Arafah, mana yang di luar wilayah Arafah. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika orang ini tengah melakukan wukuf di atas ontanya, dia terjatuh dari onta. Dan antum tahu onta itu kan tinggi. Sehingga apa yang terjadi ketika dia jatuh dari ontanya ini? Kata Ibnu Abbas, fawaqasathu, jatuhnya dia dari ontanya ini menyebabkan apa? Lehernya ini patah. Kalau leher itu patah ya tentu kemungkinan kecil sekali dia masih hidup. Jadi lehernya patah. Au qala fa auqasathu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Basuhlah dia atau mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbaini. Kemudian kafanilah dia dengan 2 kain kafan. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang laki-laki yang sedang dalam kondisi ihram, dia hanya memakai 2 helai kain. Satu helai yang dia jadikan sebagai sarungnya bahagian bawah, satu helai lagi itu untuk menutupi bahagian atas. Nabi berkata, kafinuhu fi thawbain. Kafanilah dia dengan 2 kain kafan. Wala tuhannituh. Dan janganlah kalian memberikan wangi-wangian kepadanya. Janganlah kalian memberikan wangi-wangian kepadanya. Karena apa? Seorang yang muhrim itu dia tidak boleh memakai minyak wangi. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, wala tukhammiru ra'sahu, jangan pula kalian tutupi kepalanya. Jadi ketika kalian kafani, cukup kalian membungkus bahagian bawah dan badannya saja. Adapun muka dan kepalanya biarkan terbuka. Jangan diberi minyak wangi. Kenapa? Alasannya kata Rasulullah, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat masih dalam kondisi apa? Masih dalam kondisi bertalbiyah. Dan ini merupakan satu kemuliaan bagi mereka yang meninggal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini adalah orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bertalbiyah membacakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam riwayat lainnya disebutkan wala tukhammiru wajhahu, jangan kalian tutupi wajahnya, wala ra'sahu, begitu pula dengan mukanya. Hadits ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah juga kewajiban untuk memandikan mayat, dan ini adalah merupakan fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah hadits ini juga memberikan faedah bahwa orang yang dalam kondisi ihram dia boleh mandi, akan tetapi mandinya tidak memakai wangi-wangian, sabun yang mengandung wangi-wangian. Jadi silahkan dia mandi, mengguyur atau membasahi tubuhnya dengan air,
tapi jangan memakai sabun karena kebanyakan sabun itu mengandung wangi-wangian dan itu terlarang bagi laki-laki yang sedang dalam kondisi ihram. Kemudian hadits ini juga memberikan faedah lainnya, bahwa air yang bercampur dengan sesuatu yang suci itu tidak akan mengeluarkan kondisi air tersebut dari kondisi dia itu suci dan dapat mensucikan. Dan inilah yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahkan yang benar adalah air tersebut tetap suci dan juga dapat mensucikan yang lainnya. Yang mana ini adalah merupakan selain mazhab Imam Ahmad juga merupakan mazhab jumhur al-ulama. Faedah berikutnya adalah seseorang yang meninggal dalam kondisi ihram tidak boleh ditutupi wajahnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa wanita yang muhrim dia tidak memakai niqab, tidak memakai cadar, begitu pula tidak memakai sarung tangan. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, ini diambil di sini qiyas al-aula. Kalau yang mati saja, orang yang meninggal saja, meninggal dalam kondisi ihram saja, itu tidak diperbolehkan untuk menutup kepalanya. Tidak boleh pula memakaikan minyak wangi kepadanya, maka mimbabi aula yang lebih pasti lagi adalah orang yang masih hidup. Kalau yang mati saja terlarang, apalagi orang yang masih hidup dalam kondisi ihram. Hadits ini juga memberikan faedah bahwa orang yang muhrim yang meninggal dunia itu tidak boleh diberikan minyak wangi kepadanya. Orang yang meninggal saja tidak boleh, apalagi orang yang atau yang masih hidup, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian faedah berikutnya adalah seorang muhrim atau orang yang dalam kondisi ihram, dia tidak dilarang untuk menyentuh segala sesuatu yang di situ tidak ada wangi-wangiannya, seperti daun bidara atau sabun yang tidak mengandung wangi-wangian. Saat ini alhamdulillah mungkin dari produk-produk herbal itu ada sabun-sabun yang sama sekali tidak mengandung wangi-wangian. Nah, itu boleh dipakai. Kemudian hadits ini juga memberikan faedah lainnya, bahwa kafan itu boleh hanya dengan dua helai. Di mana di sini Nabi SAW mengatakan kafinuhu fi thawbaini, kafanilah dia dengan dua kain kafan, yaitu sebagai sarung dan sebagai rida, pembungkus bahagian atas. Kemudian hadits ini juga menunjukkan keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi ihram. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa siapa yang telah memulai suatu amalan salih, apapun bentuk amal salih yang dia lakukan tersebut, apakah
menuntut ilmu atau berjihad atau amal-amal saleh yang lainnya, dan di niatnya dia akan menyempurnakan ibadah yang dia lakukan tersebut. Apabila dia meninggal sebelum dia menyempurnakan ibadah yang telah dia awali tersebut, maka sesungguhnya niatnya sudah sampai. Niatnya sudah sampai dan dia akan mendapatkan pahalanya di hari kiamat kelak nantinya. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, rawahu al-Bukhari. Hadis yang ketiga ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan keberkahan dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah pada awalnya beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendengarkan banyak hal dari Nabi, namun beliau seringkali lupa. Hingga akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Memerintahkan Abu Hurairah untuk membentangkan sorban yang ada pada beliau. Kemudian dibentangkanlah. Kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan untuk melipat kembali sorban tersebut, didekap sorban tersebut, hingga akhirnya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak satu pun yang beliau dengarkan dari Rasulullah melainkan beliau senantiasa ingat. Dan itu adalah keberkahan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Abu Hurairah menjadi serangan atau target utama dari orang-orang orientalis. Kenapa? Karena kalau kredibilitas dari Abu Hurairah itu sudah jatuh, maka tentu akan banyak hadis-hadis yang tertolak. Apalagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau adalah sahabat yang belakangan masuk Islam, sehingga ini dijadikan sebagai celah oleh orang-orang orientalis untuk menjatuhkan kredibilitas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asri'u bil janazah, segerakanlah penyelenggaraan jenazah tersebut. Penyelenggaraan jenazah di sini masuk dari apa? Mulai memandikan jenazah, kemudian mengkafaninya, kemudian mensolatkannya sampai menguburkannya. Ini yang disunnahkan. Dan dari sini diambil faedah bahwa seorang mayat atau orang yang meninggal dunia, kalau sekiranya dia meninggal tidak di kampungnya, disunnahkan atau lebih dianjurkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Karena kita lihat saat ini ada sebahagian di antara kaum muslimin berupaya kalau misalkan dia meninggal di rantau, maka dia dipulangkan terlebih dahulu ke kampung halamannya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru sunnahnya di sini adalah apa? Menyelenggarakan penyelenggaraan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai menguburkannya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, asri'u bil janazah, fa in taku salihah. Kenapa? Salah satu alasannya, kata Rasulullah, jika sekiranya jenazah ini adalah jenazah yang salihah, jenazah yang baik, yang semasa hidupnya senantiasa melakukan amal salih,
maka dengan kalian menyelenggarakan dengan segeranya kalian menyelenggarakan jenazah tersebut, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka dengan itu kalian menyegerakan dia kepada kebaikan yang akan dia dapatkan. Nah, ini juga termasuk diantara al-ihsan, berbuat baik kepada sesama. Karena sebagaimana kita, kalau ada hal-hal yang baik, kita tentu ingin kebaikan itu ditunda-tunda datangnya kepada kita atau disegerakan. Kalau misalkan antum sudah mendapatkan pengumuman bahwa antum akan mendapatkan hadiah umrah misalkan, antum ingin disegerakan atau ingin ditunda-tunda? Tentu ingin disegerakan. Maka begini pula lah si mayat. Si mayat itu tetap diperlakukan baik dalam kondisi dia hidup atau ketika dia sudah meninggal. Tetap mayat seorang muslim itu harus diperlakukan dengan baik. Termasuk diantara bentuk ihsan di sini adalah menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Karena dengan itu, jika sekiranya jenazah ini adalah jenazah yang baik, yang salihah, maka kita menyegerakan dia untuk segera mendapatkan kebaikan berikutnya. Kata Nabi, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Namun sebaliknya, wa in taku siwa dzalika, jika sekiranya jenazah itu bukanlah jenazah yang baik namun jenazah yang buruk, maka dengan itu fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Dengan kalian menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya, maka dengan itu kalian menyegerakan berlepas diri dari keburukan. Jadi tidak lama-lama hal tersebut menjadi tanggungan kalian. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Di antaranya adalah istihbabul isra', dianjurkannya menyegerakan penyelenggaraan jenazah, baik dalam membawanya, akan tetapi tidaklah dengan tergesa-gesa yang dapat membahayakan si mayat. Karena ada juga orang yang tergesa-gesa di dalam meminggul keranda mayat itu, sehingga menyebabkan kadang-kadang apa? Bisa jadi dia terjatuh. Jadi di sini adalah menyegerakan dengan sesuatu yang sama sekali tidak menyebabkan madarat. Begitu pula menyegerakan penyelenggaraan jenazah di sini, ini jika sekiranya kematian tersebut kematian yang tiba-tiba, artinya kematian yang sebelumnya itu sudah terlihat ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Bukan kematian yang tiba-tiba. Kalau yang kematian tiba-tiba, maka harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu kematiannya, agar jangan sampai dia disangkakan mati, tapi ternyata sebenarnya dia hanya pingsan. Karena ada sebahagian kondisi orang yang kadang-kadang detak jantungnya itu atau denyut nadinya itu kadang-kadang tidak terdeteksi, atau dengan istilah yang kita kenal dengan mati suri. Disangkakan dia sudah meninggal, sehingga diselenggarakanlah jenazahnya, dimandikan, kemudian sesudah dikafani, sudah diangkat di atas keranda, tiba-tiba ketika jalan dia bangun lagi. Ini ada kondisi-kondisi demikian, maka harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu apakah dia ini benar sudah meninggal dunia atau belum. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah, yaitu hendaknya kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang saleh dan menjauhi
teman-teman yang buruk. Dari mana faedah ini kita dapatkan? Karena di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, jika sekiranya mayat ini adalah mayat yang buruk, maka dengan itu, dengan segeranya kalian menyelenggarakan jenazahnya, dengan itu kalian akan segera berlepas diri, menjauhkan diri kalian dari keburukan. Nah, ini orang yang sudah meninggal dunia, yang dahulunya dia ini adalah orang yang buruk. Maka tentu lebih aula jika orang yang buruk ini masih hidup, kita tentu menjauhkan diri kita dari orang-orang tersebut. Ini mimbabi aula. Ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan memandikan jenazah, di mana seperti yang sudah kita sampaikan bahwa hadis yang paling banyak cakupannya terkait dengan memandikan jenazah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dari beberapa hadis yang sudah kita bawakan tadi, dapat kita ambil faedah atau beberapa pelajaran penting, bahwa di dalam memandikan mayat ini, yang pertama airnya itu hendaknya dicampur dengan daun bidara. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk lebih maksimal di dalam membersihkan kotoran-kotoran. Kemudian pada bilasan terakhir atau basuhan terakhir itu hendaknya air tersebut dicampur dengan kapur barus. Nah, tujuannya untuk apa? Ini biar lebih dapat mengawetkan jasad si mayat sehingga dia tidak cepat membusuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setidak-tidaknya ketika kita membasuh jenazah itu hendaknya dengan 3 kali bilasan. 3 kali bilasan, 3 kali kita membasuhnya. Jika diperlukan maka boleh ditambah 5 kali. Jika diperlukan boleh ditambah lebih banyak dari itu, yaitu sebanyak 7 kali. Dan sebahagian ulama membatasi hanya sampai 7 kali. Jika sekiranya masih ada anggota atau hal-hal yang kotoran yang masih keluar, maka ditutup dengan kapas. Kemudian yang kita garis bawahi pula, ketika memandikan itu hendaknya kita mendahulukan anggota tubuh bahagian kanan dan juga mendahulukan anggota-anggota wudu. Dan terkait dengan jenazah wanita, setelah dimandikan maka wanita tersebut rambutnya dikepang 3. Ini diantara hadis-hadis yang terkait dengan memandikan jenazah, dan khusus jenazah yang dalam kondisi muhrim, tata cara memandikannya sama, hanya saja bedanya apa? Dia tetap dijauhkan dari hal-hal yang terlarang dalam kondisi ihram. Seperti apa? Seperti memakai minyak wangi. Kalau sekiranya dia adalah wanita, maka tidak boleh pula menutup mukanya. Begitu pula dengan pria. Tidak boleh pula menutup kepalanya. Cukup dengan 2 pakaian yang dia pakai. Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, ini hadis-hadis yang terkait dengan memandikan jenazah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan salat jenazah. Terkait dengan salat jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah mati suri itu nggak bisa mati.
Ada. Jadi orang yang memang dia sebenarnya dia belum meninggal. Belum meninggal hanya karena kondisi tertentu, kadang-kadang detak jantungnya itu tidak terdeteksi. Begitu juga dengan denyut nadinya, sehingga disangkakan dia meninggal, ternyata belum meninggal. Ada apakah setiap mayat itu yang ditutup hidungnya, pokoknya yang ditutup mayat itu ditutup, atau sebagian kedua? Iya, memang itu semuanya ditutup sebagai untuk apa? Biar jangan sampai karena ini hanya sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai keluar hal-hal yang dapat mengeluarkan bau. Makanya ditutup, dan yang dipakai kapas-kapas yang dipakai itu pun juga dianjurkan itu diberikan kapur barus, sesuatu yang dapat menghilangkan bau-bau yang tidak sedap tadi. Begitu juga di bahagian lubang belakangnya itu juga ditutupi dengan kapas. Gitu pula dengan telinganya. Masalah air, kalau air itu umumnya ada sebagian. Ini pakai bidara itu ada salah satu keharusan atau? Enggak. Bukan keharusan. Itu hanya agar lebih bersih saja. Kalau sekiranya tidak ada, tidak mengapa. Kalau bongkar kuburan itu mandikan ulang lagi kan? Kalau kuburannya dibongkar itu tidak dimandikan ulang lagi. Oh, dibongkar terus Iya. Langsung dipindahkan. Berarti kalau anak ibu yang meninggal di kampung kan, tidak suruh ibu anak yang dirantau. Enggak. Justru sebaiknya kepada keluarga yang ada itu memberikan pemahaman kepada yang dirantau bahwa yang disunnahkan itu sebaiknya adalah menyelenggarakan jenazah. Kenapa? Dengan alasan yang pertama tadi, jika sekiranya jenazah ini adalah jenazah yang baik, yang saleh, maka kita menyegerakan kebaikan bagi jenazah tersebut. Kemudian yang kedua, agar jangan sampai keluarga yang ditinggalkan itu semakin lama merasakan kesedihannya, dan bisa juga dikhawatirkan keluarga-keluarga yang datang itu, yang dirantau itu, ketika dia datang masih melihat mayat yang terbujur seperti itu, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang terlarang secara syar'i. Jadi sedapat mungkin ya diberikan pemahaman pada keluarga-keluarga tersebut bahwa justru yang terbaik adalah menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Jenazah yang meninggal karena kecelakaan itu ada juga yang tidak dimandikan. Kalau memang tidak memungkinkan, maka ya sedapatnya saja. Karena ya sebahagian jenazah yang kayak kecelakaan yang sampai bercerai-berai itunya ya tentu tidak mungkin untuk dimandikan. Enggak. Bagaimana caranya? Misalkan seperti kecelakaan pesawat itu, yang ditemukan hanya bagian perutnya saja, atau yang ditemukan hanya bagian kakinya saja, itu tidak mungkin. Misalnya yang kecelakaan tadi kan sudah dimasuk ke rumah sakit terus dikasih peti, datang peti itu kan kata dokter tuh jangan dibuka peti itu, langsung kuburin aja. Itu bagaimana sikap kita? Jangan dibuka maksudnya? Ya ada kejadian tuh pas kan katanya yang peti ini katanya jangan dibuka-buka, katanya langsung dikuburin aja. Nah itu
bagaimana? Apa kita harus bersikeras buka itu kita mandiin ulang atau? Ya enggak harus. Justru ya bisa jadi hal tersebut akan menimbulkan madarat, karena yang namanya mayat apalagi sudah lama seperti itu kan dapat mengeluarkan bakteri-bakteri yang mungkin membahayakan. Dan Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan diri kita pada kebinasaan. Jika sekiranya dengan membukanya itu akan menimbulkan madarat, maka tidak perlu. Fattaqullah mastata'tum. Cukup semampunya saja apa yang dapat dilakukan. Apakah itu hanya sebatas mensalatkannya saja, ya salatkan. Langsung kuburin. Iya. Kalau mengikat bagian tubuh supaya tidak mengeluarkan cairan itu gimana sih? Misalnya dari itu selalu mengeluarkan cairan itu sih. Jadi ditutupi dengan kapas ataupun yang semisalnya aja. Artinya dalam hal itu sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti yang harus seperti ini, tidak. Artinya apa yang dibutuhkan itu yang dilakukan. Baik, insyaallah kita lanjut. Ini kalau yang orang-orang selatan kan katanya bukan di otopsi kan? Kita tahu otopsi itu kan nyeret. Itu bagaimana pemirsa? Yang kedua, kalau yang donor mata atau apa, yang pertanyaan minggu kemarin, otopsi sama. Untuk donor Ana masih belum bisa memberikan jawaban. Adapun otopsi itu ya, sebenarnya Nabi SAW mengatakan bahwa kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu sama saja ibaratnya dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih dalam kondisi hidup. Artinya si mayat itu harus dimuliakan, tidak boleh disakiti, bahkan di dalam memandikannya pun harus dengan hati-hati. Nah, jika sekiranya memang tidak ada keharusan untuk itu, untuk satu kepentingan yang lebih besar, maka sebaiknya sudah tidak usah diotopsi, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang ada maslahat yang lebih besar yang ditujukan dari itu. Wallahu a'lam. Baik, ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.